Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Belajar menggali kebenaran hidup harus menjadi panggilan kita. Seringkali tak menyenangkan karena mengkoreksi hidup, tapi itulah kekristenan. Mari kita bersama terus berlomba dalam hidup ini, bukan supaya sungguh boleh hidup seperti seorang Kristen yang terpuji. Apa kata Alkitab? Sebelum lanjut kita lebih dulu berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah yang Kau berikan untuk kami boleh merenungkan firman. Tolonglah kami dalam belas kasih-Mu untuk mengerti firman-Mu, hidup dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib, kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Saudara, Filipi pasal yang keempat, Filipi 4 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perilaku hidup Kristiani bagaimana mestinya? Yang pasti pertama, bukan berapa banyak kegiatannya, tapi berapa kualitas hidupnya. Kegiatan itu maksudnya apa? Oh, dia pagi ke gereja, kalau hari Minggu tuh 3 kali, Pak. Kalau Senin sampai Sabtu tiap hari ada. Jadi kalau Senin sampai Sabtu itu 6 kali kebaktian, Minggu itu tambah 2 atau 3, bisa 8 kali kebaktian 1 minggu. Itukah rohani? Itukah Kristiani? No. Oh, dia pendeta yang khotbah banyak sekali. Oh, dia pelayan apapun yang sering sekali. Dulu saya pernah 75 kali khotbah sebulan. Saya pikir saya hebat, tapi sebetulnya saya bodoh juga. Tidak ada waktu lagi untuk belajar, hanya bicara, dan lebih mengerikan, tidak ada waktu untuk duduk diam dan melihat kehidupan sendiri. Saya bersyukur Tuhan baik. Sadarkan saya, ingatkan saya, dan saya merubah pola hidup. Dalam hal lain itu mesti gimana? Dalam hal berkhotbah gimana? Belajar gimana? Dan tidak boleh berhenti sepanjang hidup ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itulah hidup kita bukan berapa kegiatan kita, tapi bagaimana kualitasnya. Kekristenan itu bukan berapa banyak kamu khotbah atau nyanyi atau memimpin pujian, tapi berapa hidup kamu sejalan dengannya. Oleh makanya dikatakan semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis tadi. Mari kita mulai memikirkan saudaraku yang kekasih, semua yang mulia, muliakah perilaku kita? Pertanyaan menarik. Muliakah orang melayani? Pertanyaan menarik. Pak, mulia itu ukurannya apa? Yaitu motivasinya, tujuannya mulia. Bukan munafik, itu dua hal yang berbeda. Tidak ada yang tersembunyi di sana, tidak ada yang disimpan di sana. Dia melakukan karena sudah menerima keuntungan dari Tuhan dan bukan sedang mencari keuntungan bagi dirinya. Mulia sekali. Tapi barang siapa yang pergi dan melayani, sebetulnya tidak melayani sih. Yang paling real cari makan, agawat juga kita ya. Lalu ada orang bilang sama saya, loh Pak, emang pendeta nggak perlu makan, emang pendeta nggak perlu uang? Saya akan jawab, yes perlu. Ya itu nggak salah dong kalau kita cari makan dari khotbah. Saya akan jawab salah. Kalau kau cari makan dari khotbah akan ada rate-nya, akan ada ketentuannya. Tapi kalau betul kau melayani Allah, Allah yang akan cukupkan padamu apa yang harus kau makan dan minum dalam hidupmu. Nggak ada masalah. Katanya Allah Maha Kuasa, katanya Allah hebat. Itu sebab saya suka mengingatkan ambivalen sekali, kontradiksi sekali. Bilang Allah Maha Kuasa, Maha hebat, tapi hidup kita selalu mau kita selamatkan dengan cara kita. Kan miris. Kalau Tuhan mau gerakkan penjahat, itu pun akan memberikan perbekalan bagi kita. Tapi bukan karena kita pergi mencari itu. Ini dua hal yang berbeda, saudaraku. Tuhan akan kirim upah kepada orang yang dikasihinya. Saya berani berbicara karena melewati jalan hari-hari hidup yang tidak sederhana.
Saya bukan orang miskin. Saya punya rumah, saya punya mobil. Tapi sering saya katakan, jikalau saya mau lebih kaya dari sekarang gampang. Tapi pantang bagiku untuk mengambil apa yang menguntungkan diri tapi lupa Tuhanku. Aku mau belajar seperti apa yang dikatakan Alkitab. Mulialah di dalam tujuan pelayananmu. Jadi orang Kristen mesti melakukan hal seperti itu. Ya, tujuan mulia tadi, hidup yang mulia tadi. Adil, bagaimana engkau berelasi dengan orang. Ya. Kalau kau mau bilang orang itu jelek, pertanyaannya, kau sudah baik apa belum? Kalau kau juga jelek, mendingan kau bilang, kawanku, kita sama-sama jelek. Bagus, itu adil. Tapi jangan kau bilang, kau jelek, kau begini, kau boleh, kau aja masih begitu. Iya kan? Nah, karena itulah perlu untuk dipikirkan bagaimana sebetulnya kehidupan kita itu. Bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita melakoni, bagaimana semestinya hari-hari kita sesuai kehendak Tuhan itu. Nah, itulah namanya adil. Ukurlah orang dengan apa yang ada pada dirimu. Supaya jangan over capacity. Kau tuntut orang pada apa yang kau tidak pernah lakukan. Miris itu, saudaraku. Sama kita berbicara kepada dunia ini, hei dunia, bertobatlah. Jangan terikat dengan hal-hal duniawi. Kau sendiri hamba uang. Apapun uang, kan jadi repot juga kita. Adil, saya ajak saudara memikirkan bagian-bagian luar biasa. Adil, saya dapat berapa? Itu adil karena itu berkat Allah. 5.500.000, 50.000, 5 perak, sama. Selama itu rezeki halal dari Allah. Itu Allah adil. Kenapa? Dia pasti beri kita sesuai kebutuhan. Tapi tidak sesuai memang keinginan. Kata kita ingin uang pasti 5 juta. Padahal yang kita perlu 50 rupiah. Jadi pahami adil tadi. Baik ke atas dengan Allah, baik kita dengan sesama kita. Yang suci, yang manis. Suci adalah sikap hidup kita. Suci adalah satu arah, tidak mendua. Itu suci sebetulnya. Sehingga di dalam hal itulah kita memikirkan semua yang suci. Satu arah, arah kemana? Tentu kepada Allah. Arah apa? Mau memuliakan namanya, melayani dia. Nggak bengkok-bengkok kita. Ya, mirip seperti tadi mulia. Tidak mendua. Fokus, one way. Satu ya satu, itu ya itu. Nggak ada ini itu. Inilah mestinya hidup Kristiani yang kita gumuli dalam kehidupan kita. Inilah hidup Kristiani yang harusnya kita lakoni dalam keseharian kita. Barulah hidup kita menjadi hidup yang bermutu, saudara-saudaraku. Barulah hidup kita menjadi hidup yang berarti, yang menyenangkan hati Tuhan itu. Inilah yang harusnya kita pikirkan, inilah yang harusnya kita renungkan dalam keseharian kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Mari kita melakukan semua yang suci, semua yang manis itu. Dan semua yang sedap didengar. Sedap didengar itu artinya bukan saudara memuji-muji orang, Anda ganteng, wah, Anda cantik padahal jelek, begitu ya. Sedap sih didengar. Wong jelek dibilang cantik kan seneng. Wong jelek dibilang ganteng ya seneng. Tapi sebetulnya kita sedang menipu dia kan. Membuat dia lupa kalau dia jelek, betul bukan? Tapi tidak perlu orang jelek kau ketemu lalu bilang, jelek kamu. Itu juga jahat kan. Tapi tidak juga perlu kau bilang, ganteng kamu, memang jelek kok. Toh itu bukan jadi diskusi yang penting. Toh itu bukan jadi kata-kata satu-satunya. Ada banyak kata yang bisa kita pilih. Yang semestinya. Atau jangan terlalu banyak berbasa-basi. Supaya tidak banyak kepalsuan di sana. Yang enak di telinga, tapi bukan kenyataannya. Ini menjadi penting dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Sehingga kita betul-betul memikirkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Sehingga hidup perilaku Kristiani kita itu adalah perilaku yang memang betul menyenangkan. Bagaimana tidak? Melihat orang itu yang punya tujuannya mulia. Apa yang dilakukannya bukan buat dirinya tapi buat yang lainnya. Orang itu betul-betul adil, bicara apa yang dilakukannya. Orang itu betul-betul suci, hanya satu tujuannya dan tidak mendua. Luar biasa ya, kalau orang Kristen begitu. Adakah? Itu pertanyaan. Tapi jangan bilang, itu saya Pak. Nanti dulu. Jangan pernah menilai dirimu baik. Biarkan orang yang mengatakannya. Ya.
Semua orang akan bilang dirinya baik, semua orang bilang dirinya suci. Padahal kelakuan perilakunya itu sangat mengerikan. Ya, penuh dengan kebusukan demi kebusukan. Itu sangat berbahaya. Tuhan mengatakan kepada pemimpin-pemimpin ahli Taurat, "Hei munafik," waduh, kalimatnya keras. "Kau kuburan dilabur putih kau. Bagus di luarnya, busuk di dalamnya." Waduh, kadang-kadang kalimat Tuhan itu tak menyenangkan. Itu kan gak sedap didengar ya. Tapi pengertian sedap adalah itu kebenaran. Kalau mereka sadar dan mereka mengatakan, "Ya Tuhan, ampuni aku. Memang itulah aku. Dilabur putih seperti kuburan di luar, busuk di dalam. Ampuni aku." Itu luar biasa kebenaran yang dinikmati, itu sedapnya luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang disebut kebajikan? Kebajikan kerjakanlah. Tapi apakah kita kerjakan itu dalam hidup kita? Orang Kristen banyak sekali menyebut diri orang beriman, tapi sulit melihat perbuatan. Orang Kristen seringkali pergi sana sini melayani dan kesaksian, tapi tidak tampak kebajikan. Apakah kita punya kebajikan yang dirasai orang sekitar kita? Itu pertanyaan penting. Harusnya lah kita punya. Bagaimana kita mau bilang aku ini Kristen, tapi perilaku Kristianinya tidak tampak? Tunjukkanlah perilaku Kristiani itu. Supaya semuanya menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan soal tentang diri, tapi tentang Tuhan yang mulia itu. Tentang Dia yang hebat, tentang Dia yang ajaib, tentang Dia yang besar. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh menjadi hidup yang memuliakan namanya, hidup yang menyenangkan hatinya. Karena orang bisa melihat, ini loh orang Kristen. Nah, ini baru Kristen. Jangan sampai kemudian mereka berbalik lalu berkata, nah ini loh orang Kristen, nah ini baru Kristen. Ciri-cirinya apa? Oh, lihat aja tuh, munafik kan, nipu kan. Nah ini Kristen nih. Waduh, kan kacau kita saudara. Ini Kristen. Jahat kan? Mukul kan? Nah ini Kristen. Waduh, sengit amat kita ditaruh di situ. Tukang pukul, penjahat. Waduh, mau jadi apa kita? Hati-hati. Karena itulah penting bagi kita untuk memikirkan bagaimana sebetulnya hidup kita di dalam hidup ini. Supaya kita berani menguji diri kita. Apa saja yang patut ya, yang bisa kita kerjakan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Biarlah otak kita ini, benak kita ini sudah dipenuhi oleh pikiran. Apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang bajik. Pikiran itu artinya ada selalu siap untuk dilakukan. Itulah yang kita pikirkan. Jadi bukan duduk dia mikir-mikir. Oh Tuhan, aku sudah mikir. Oh bukan. Tapi apa yang dimaksud dipikirkan itu akan muncul di bawahnya. Lakukanlah itu. Artinya pikiran itu ada stok di sini. Ini yang hari-hari terus kita pikirkan. Bukan mau cari untung sendiri. Bukan bagaimana bisa ambil untung dari orang ini. Bukan bagaimana menjilat orang ini. Bagaimana supaya orang ini senang sehingga dia memberikan ini dan itu buat saya. No. Bagaimana kita benar? Bagaimana kita sungguh-sungguh melakukannya? Bagaimana supaya kita menyenangkan hati Tuhan? Itulah yang harusnya kita lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini banyak sekali orang yang salah melangkah. Dalam hidup ini banyak sekali orang yang tidak tepat arah. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak semestinya. Dan yang mereka lakukan itu mendukakan hati Tuhan. Jangan begitu dengan kita. Karena mari kita pikirkan perkara-perkara yang menyenangkan hatinya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ya yang sesuai dengan firman-Nya. Lah gimana kalau yang sesuai dengan firman-Nya tidak menyenangkan diri saya? Abaikan diri kita. Itu sebab dikatakan kalau kita mau ikut Tuhan itu, kita harus menyangkal diri. Itu loh. Nah karena itu mari coba kita rekonstruksi. Apa sih yang ada di dalam benak kita ini? Apa sebetulnya pikiran kita? Jadi kalau kita melihat seseorang, kalau kita mau pergi ke pelayanan, kalau kita pergi dan menerima undangan, apa yang ada di benak kita? Untung, nanti akan begini, begitu, dan seterusnya. Tanya dulu. Karena itu kalau misalnya ada pikiran yang kita tahu ini salah, ayo berkelahi dulu dengan diri kita.
Tuhan, aku punya pikiran begini nih, ini nggak beresin. Tuhan tolong, hari hanya makin dekat supaya aku murni, supaya aku mulia. Tidak bengkok dua. Ini penting. Saya ingat betul, dan saya beberapa kali seringkali sharing ini karena ini sangat apa ya? Sangat menusuk sekaligus melegakan buat saya juga. Menusuk dan melegakan kenapa? Saya khotbah saudara-saudara. Lalu di sana ada seorang yang pengalaman besar, orang yang terkenal kan begitu. Saya kadang mulai berpikir waktu khotbah ini, saya baru mulai khotbah. Saya khotbah apa ya? Kalau ngomong nanti terlalu begini begitu, wah dia tersinggung. Kalau bilang begini, kalau dia sudah tabrak, tentu saya cari kemungkinan. Akhirnya saya nggak tahu apa yang saya mesti omongin. Karena semua pasti akan jadi salah kalau saya bicara dosa. 7 menit pertama saya muder ngomong. Bingung mau maju terus. Saya mendua. Saya tidak mulia. Saya hina. Karena mau menjaga supaya orang yang mendengar ini senang. Dan bukan supaya Tuhan senang. 7 menit saya buang percuma. Sampai akhirnya menit 8, 9 saya agak lepas. Lalu saya bicara apa adanya. Selesai khotbah, saudaraku. Kami duduk dan bicara. Satu kalimat yang saya ingat betul dan saya tidak akan pernah lupa. Pak Pendeta, khotbah you hari ini bagus. Bukan bagusnya yang membuat saya senang. Bukan. Karena masih koma. Biasanya orang-orang pendeta khotbah depan saya selalu menyenangkan telinga saya, selalu menyenangkan diri saya. Hari ini you khotbah betul. Padahal yang saya omongin itu banyak sekali yang sebetulnya menyinggung perasaan, sebetulnya kalau dibawa perasaan gitu ya. Saya tadi itu udah lah mau 1 kali nih, 1 kali lah. Tapi ternyata jadi berbeda. Saya rasa saya dipukul Tuhan. Seneng denger itu, tapi saya juga dipukul Tuhan. Belajar. Harusnya kau pikirkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang orang itu mau. Maka Tuhan menunjukkan ketika kupikirkan apa yang Tuhan mau sesudah membuang-buang waktuku di 7 menit awal itu. Hanya dia mempertontonkan padaku bahwa Tuhan tidak pernah salah dan ingkar janjinya. Dia membuat anak-anaknya terhormat dalam hari-hari hidup. Mari kita pikirkan itu, mari kita gumuli itu. Karena itu marilah kita berjalan, marilah kita melakukan apa yang semestinya dalam hidup kita. Supaya hidup yang sesuai dengan kehendak Dia, Allah yang hidup itu. Pikirkanlah semuanya itu yang baik-baik tadi, yang benar, yang adil, yang suci itu. Lakukanlah itu, maka janjinya benar bukan. Dia Allah sumber segala sejahtera akan menyertaimu. Hiduplah sebagai seorang hidup Kristen. Tunjukkanlah perilaku Kristen. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan akan menyertaimu. Tapi istilah Tuhan menyertaimu atau yang kita sudah sering kali juga sebut Immanuel, Allah beserta kita, tidak sama dengan, perhatikan, tidak sama dengan, sekali lagi tidak sama dengan jalanmu mulus. Kau sakit langsung sembuh, nggak punya uang dapat uang, tidak. Yang memberikan kau tidak punya uang dapat uang cuma setan. Sembah aku, ku kasih kau sekolong langit ini. Sembah apa? Aku apa yang kau perlukan, ku berikan. Hanya setan yang menawarkan kemudahan-kemudahan yang begitu luar biasa. Tuhan tidak pernah. Kau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kau ikut aku, lakukan ini dan itu. Itu Alkitab. Tetapi ketika engkau melakukan apa yang diperintahkannya, muncul perilaku-perilaku Kristen yang bisa dilihat dan diuji, maka Dia akan menyertaimu. Sumber segala berkat itu. Nah, kalau sumber berkat itu menyertai kita, sakit pun indah kan, miskin pun luar biasa. Janda miskin di PL, janda miskin di PB, dua-dua hidup memuliakan Tuhan dan amat sangat dikasihi Tuhan. Rasul menderita sakit. Rasul mengalami kesulitan dalam kehidupan. Tetapi Rasul tidak pernah berkeluh kesah untuk apa yang mereka lakukan. Mereka selalu hidup seperti apa yang Tuhan mau. Indah kan?
Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan, mari kita renungkan, mari kita camkan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya, menyenangkan hatinya, hidup yang sungguh-sungguh sehingga menjadi hidup yang terpuji. Saya suka bilang orang Kristen harus perilakunya itu terlihat, terasa. Tapi jangan lupa terpuji dan terukur dan teruji. Terlihat, terasakan dalam konteks terpujinya. Terukur karena kita bisa melihatnya dengan utuh seberapa jauhnya, seberapa dalamnya. Tapi teruji bukan hanya pada situasi tertentu saja, dalam tiap situasi. Perilaku Kristiani yang teruji ini harus ada pada diri kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Karena itu lagi-lagi yuk kita berani berkelahi dengan diri sendiri. Kita tidak akan mempunyai hidup perilaku yang terpuji selama kita tidak pernah berani membedah diri. Kita tidak akan mempunyai hidup yang menerima sumber berkat ilahi jikalau kita tidak hidup seperti apa yang dikehendakinya, dan tidak mungkin hidup seperti yang dikehendakinya kalau tidak membaca dan mengukur diri dengan Alkitab. Alkitab bilang apa ya? Saya gitu enggak. Alkitab bilang apa ya? Saya gitu enggak. Nah, itulah saat teduh. Jadi saat teduh itu bukan membaca kewajiban, berinteraksi dengan kebenaran. Dan kalau baca Alkitab itu bukan Alkitab objek lalu kita subjek. Terbalik. Alkitab itu subjek yang bicara sama kita sekalipun kita yang membacanya. Roh Kudus akan memberikan pencerahan. Dia subjek, kita objek. Jadi jangan pelintir dan manfaatkan Alkitab. Biarkan Alkitab bicara sama kita. Apa yang mau dipesankan pada kita harus kita lakukan. Dia subjek, kita objek. Jangan terbalik-balik. Ini filosofi seperti ini penting dipahami. Karena yang kau pandang kalau Alkitab ini buku biasa, dia objek, saya subjek. Tapi ini firman Tuhan yang hidup, dia subjek, saya objek. Kalau saya baca buku, saya olek-olek buku itu seperti apa yang saya suka, saya bisa menerjemahkan. Tapi Alkitab tidak bisa, saya mesti tunduk. Kalau buku yang objek, saya bisa pilih mau baca buku apa, romans, perang, cerita lucu dan seterusnya. Itu tentang saya yang berkuasa memilih buku yang menyenangkan saya. Alkitab tidak bisa. Senang gak senang, suka gak suka, saya mesti ikut. Kan begitu. Nah, karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejauh mana sebetulnya hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita periksa. Jangan-jangan kita sebetulnya sudah terlalu lama dipuji oleh banyak orang, tapi sebetulnya hidup kita tidak seperti itu. Sudahlah, jangan terlalu mabuk dengan pujian itu. Sadarlah, ada yang salah pada diri kita, mari kita perbaiki. Yang memuji-muji kita itu sebetulnya sedang menjerumuskan kita, sedang berbuat jahat pada kita, sehingga kita lupa terhadap diri yang salah, lupa terhadap situasi kita, dan kita berbuat masalah, dan kita berbuat susah, dan Tuhan menjauh dari kita. Tentu kita tidak mau itu. Oleh karena itulah saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab, pelajarilah semuanya itu, ya apa yang sudah kamu terima itu, bergumullah di situ, lakukanlah itu. Sehingga dengan begitu hidupmu menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Camkan, pikirkan, renungkan. Itulah kehidupan yang semestinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai jujur dan berpikir sejauh mana kita menyukai firman, sejauh mana kita mendalami, belajar, dan membiarkan diri kita diajar oleh firman itu. Dan sejauh mana kita menyimpan di dalam pikiran dan melakukannya di dalam kehidupan. Ukur. Kalau terlalu banyak sebetulnya di dalam pikiran kita ini segala sesuatu tentang diriku yang aku mau dapat, aku mau terima. Tapi kita tidak pernah berpikir apa yang Allah mau berikan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah tuntut dari saya. Padahal itulah yang harusnya kita pikirkan, saudara. Inilah kehidupan keimanan seorang Kristen. Inilah pergumulan yang harus kita jalani dan kita perjuangkan. Kita tidak boleh lalai dalam hidup ini. Kita tidak boleh terjebak dalam perangkap salah. Lalu akhirnya kita hidup di sana dengan mencipta masalah. Marilah kita hidup dalam konteks yang benar. Kita lakukan apa yang semestinya sehingga Tuhan dipermuliakan di sana. Tapi jangan lupa, Tuhan itu sudah mulia pada dirinya. Kalau kita mempermuliakannya, artinya
hidup berperilaku sesuai kehendaknya. Pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang sedap, pikirkanlah yang suci itu. Dan lakukanlah dalam hidup, supaya hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat berani membedah diri, selamat berani berpikir dan menguji diri. Lakukan apa yang mesti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Sertai berkati kami dalam belas kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan Dimensi Iman Kristiani. Terus doakan pelayanan kita. Bergairahlah belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Lakukan dalam hari-hari supaya tampak nyata perubahan kita dari waktu ke waktu. Dan orang tahu dan akan mengaku dia memang berbeda. Semoga itu ada di pikiran dan kita lakukan di kehidupan. Dan kita nikmati kasih karunia Tuhan. Sampai ketemu. Shalom. Selalu kelam saat Tuhan hadir dalam hidupku. Waktu panjang tampak sekejap, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku pengabdian untukmu. Hidupku anugerahmu, ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Setia mengabdi melayanimu di sepanjang hidupku. Kau mencurahkan kasih-Mu, penuhi hatiku dan ubahkanku. Pergumulan dan persoalan buatku semakin mendekat padamu. Hidupku anugerahmu, jadikan hidupku pengabdian untukmu. Hidupku anugerahmu, ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Setia mengabdi melayanimu di sepanjang hidupku. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.